دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidak akan menimpa kita sesuatu musibah melainkan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Huwa maulana, Allah penjaga kita, Allah pelindung kita. Kepada Allah orang beriman bertawakal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ketiga saya sampai ke Masjid Baitur Rahim, masjid yang telah merakam secara hebat ketika turunnya tsunami. Begitu tsunami menggulung setinggi 30 meter, tenggelam masjid ini, tapi ia tetap utuh. Sekukuh iman kita insya Allah, seteguh iman kita insya Allah. Harapan saya satu saja, kalau rumah ini bertahan dengan tsunami, yang sering datang ke rumah ini juga bertahan dengan tsunami insya Allah. Dan tidak ada tsunami yang paling saya takuti selain tsunami iman, tsunami akidah yang meruntuhkan manusia, meruntuhkan akhlak, meruntuhkan iman, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsunami laut itu hanya putus hubungan kampung dengan kampung. Tsunami laut itu hanya meruntuhkan bangunan. Tapi tsunami iman putus hubungan kita dengan Tuhan. Tsunami iman meruntuhkan kemanusiaan, hilang akhlak, hilang sifat manusiawi, diganti dengan sifat hayawani. Dan kali ini kita datang dalam suasana berbeza, bukan kisah tsunami lagi, tetapi kisah corona. Ya, tadi dimaklumkan oleh pihak masjid, sejadah-sejadah terpaksa digulung, tak dibenarkan sebab itu arahan. Ya, di tempat kami juga setengahnya begitu, sebab virus mudah lengket di sejadah. Itu juga tadi bukana, kalau orang Malaysia panggil telekung. Ya, jadi telekung tidak ada disiapkan, telekung semua disimpan. Ya, sebab kita tak mau bertukar-tukar pakaian. Pakaian kita ini pun nanti selesai cuci terus. Ya, begitu. Itu langkah-langkah berjaga-jaga. Memang hari ini kita nampak ya banyak disebutkan cara kita berjaga-jaga daripada virus corona. Tetapi musuh saya lah, kalau tanya musuh saya bukan corona. Musuh saya yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, jadikan dia musuh kamu. Manusia lebih takut corona daripada syaitan. Betul? Manusia lebih takut corona daripada syaitan. Luar biasa. Takutnya itu luar biasa. Ya bukan saya mengatakan pedulilah, tidak. Ambil langkah berjaga, saya siap.
sanitizer ada dalam ini, masker saya pun ada. Cuma kita sudah tahu orang sehat tak perlu pakai masker, tak perlu. Orang sehat tak perlu pakai. Hanya orang sakit yang batuk-batuk, yang sersema pakai. Yang sehat jangan pakai, nanti panik kita. Ya, persiapan kita ambil. Sebab memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia kata apa? La safara, wala tiyarata, wala hammata, wa firru minal ajzami kama tafirru minal asadi. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tidak ada kaitan bulan Safar dengan musibah. Orang Melayu kan, kalau masuk Safar saja, ini bulan celaka, maka mandi Safar. Kalau di Aceh ada mandi Safar, ada? Ya ada ya. Ya dulu di Malaysia banyak, sekarang sudah kurang-kurang. Bulan Safar dianggap bulan celaka, bulan musibah. Nabi kata, la safara, tidak ada kaitan musibah dengan kecelakaan. Walau tiyarata, tidak ada kaitan burung, ya, dengan kecelakaan. Kadang-kadang orang Melayu itu kalau tengok burung lalu ada apa ini burung ini masuk rumah. Nabi kata, la tiyarata, tidak ada kena mengena, jangan takut. Kalau burung masuk rumah jangan takut, dia cuma sesat jalan. Wala hamata, dan juga bunyi burung hantu. Kalau di Malaysia ada kepercayaan, kalau malam-malam ada bunyi burung hantu, ada orang mau mati katanya. Itu tidak ada. Nabi kata, la safara, tidak ada kaitan safar dengan musibah. Wala tiyarata, tidak ada kaitan pergerakan burung dengan kecelakaan. Wala sadi, larilah kamu daripada penyakit berjangkit, sama seperti kamu lari daripada asad. Apa dia asad? Singa. Jadi tidak salah kalau hari ini di setengah tempat, tak boleh pergi masjid, tak boleh solat Jumaat. Ya, di Singapura Jumaat kemarin tidak ada solat Jumaat, seluruh masjid tidak ada. Kenapa? Sebab dikhawatiri ada orang-orang yang datang nanti bawa penyakit maka merebak. Salahkah? Tidak salah. Nabi sebut wa firru minal ajzami kama tafirru minal asadi. Larilah, hindarilah penyakit berjangkit sama seperti kamu lari menghindari asadi, singa. Bulan 3 ini tidak ada orang dibenarkan pergi umrah. Habis jemaah umrah Indonesia pun tak ada kali ya. Tak ada. Di Malaysia tak ada bulan 3. Harap-harap bulan 4 ada lagi. Tapi kalau tengok keadaannya, kayaknya lebih 100 kasus. Jadi mereka tutup Mekah, tutup Masjidil Haram, tutup Masjid Nabawi, dikosongkan, dicuci semua. 48 jam cuci, buka, sembahyang untuk solat Jumaat 15 minit daripada azan sampai salam. Kalau kita azan sudah 5 minit, sampai sunatnya lagi, di sana tak ada. Dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan, dia khutbah 5 minit. 5 menit, lepas tu selesai. Khutbah pertama, khutbah kedua, 1 minit. Lepas tu salat. 15 minit selesai. Itu di Saudi hari ini. Jadi saya tengok keadaannya itu, mungkin bulan 4 pun tak ada umrah. Ya, mungkin. Salahkah tindakan mereka? Tidak. Sebab ada perintah Nabi, wa firru minal ajzami kama tafirru minal asadi. Hindari penyakit berjangkit sama seperti kau menghindari singa. Cuma yang saya nak kongsi malam ini, Gudunglan,
Jangan terlampau takut, terlampau panik, takut. Sampai mau salam orang pun tidak berani. Kita mau salam, tidak mau dia begini saja, ya tidak apalah. Ya, kita mau peluk, takut dia. Ya, di masjid, saya beritahu, yang masuk ke masjid semua orang yang bersih. Tadi kan wudu kan? Wudu kan? Sudah wudu, bersih insyaAllah. Salamanlah. Kalau di Indonesia tuh ada salam begini aja, ujung-ujung jari aja. Hah? Takut, takut corona. Kalau kita jumpa di pasar, mungkin pikir dua kali mau salam tak salam. Sebab di pasar ini. Tapi kalau di masjid, ayolah bersalam-salaman. Kenapa? Apabila seorang muslim berjabat tangan dengan saudaranya, gugur dosa-dosa. Apabila istri berjabat tangan dengan suaminya, gugur dosa-dosa dari celah-celah jari mereka. Subhanallah. Ya, yakin kita bahwa ya, kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita suatu musibah apa yang sudah Allah tetapkan. Mau lari kemana? Kalau kata Allah, kamu ditimpa musibah, kamu kata. Ya, cuma kita berawas. Physically kita menjaga kebersihan. Dipel terus ini lantai, hari-hari dipel ini sebab kaki orang keluar masuk. Sebab itu dibuka sejagahnya. Tujuannya supaya senang dipel. Orang Malaysia kata di mop. Di mop. Di sini dipel, ngepel. Ya. Dipel, dibersihkan. Kalau dibuang sejadahnya, tapi tidak dipel, ya sama juga. Ya. Kemudian cermin tingkap itu dicuci juga. Ya, sebab orang datang pegang tingkap, mengapa semua. Ini kita jaga. Selebihnya doa kepada Allah. Ada satu doa yang saya mau kongsikan. Nabi kata, baca ini 3 kali sebelum kamu keluar rumah, kamu selamat dari sebarang mudarat. Semua tahu, tapi kadang-kadang kita kurang mengamalkan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, coba ikut tuan-tuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada sebarang mudarat di langit dan di bumi. Fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga di langit. Jika ada nama Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Yakin tidak? Yakin. Nabi yang sebut. Nabi yang sebut. Dan keyakinan saya bertambah sebab bagi saya corona ini hanyalah tentera-tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Seperti mana Allah pernah mengirim nyamuk untuk membinasakan siapa? Siapa? Namrud. Namrud itu mati hanya Allah kirim nyamuk. Bagaimana Allah pernah kirim burung untuk membinasakan siapa? Tentera bergajah Abrahah. Tahu kan sejarahnya kan? Hanya burung kecil. Ya, yang dipanggil gang yang kotor, siapa di tempat kotor kena penyakit. Corona bertindak begitu. Kalau kita jaga kebersihan, insya Allah berwudu 5 kali sehari semalam, insya Allah selamat. Kenapa? Nabi sebut
hai sahabat, kalau depan rumah kamu ada sungai, lantas kamu mandi 5 kali sehari semalam, bagaimana keadaan kamu? Sahabat menjawab, kami bersih ya Rasulullah. Nah, begitulah kata Nabi, wudu kamu 5 kali sehari semalam. Malah kalau tanya saya mengatakan orang Islam itu bersih bukan hanya zahir, tapi batin. Hadas besar kita mandi, hadas kecil kita berwudu. Pakaian kita tidak ada najis. Ada najis tidak sah salat kita. Pakaian yang di luar, yang di dalam, sampai pada seluar dalam kita pun kalau ada najis tidak sah salat kita. Orang Islam bersih. Rumah orang Islam bersih. Boleh sujud di mana-mana rumah orang Islam. Tidak payah sejadah pun boleh sujud. Itu rumah orang Islam. Daripada depan sampai ke dapur, di mana mau sembahyang boleh. Rumah orang Islam bersih. Kenapa? Kita diajar tentang najis. Bab yang pertama dalam Islam, bab toharah, bab bersuci. Politik Islam melihat kebersihan dan dikaitkan dengan perintah untuk menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi orang Islam, bagi saya, yang jaga semua perintah-perintah Allah ini, insya Allah tidak terkena. Seperti mana orang Islam di China, tidak ada seorang orang Islam di China yang terkena corona. Subhanallah. Juta-juta orang Islam di China, seorang pun tidak terkena virus corona. Orang kena curfew, tak boleh keluar rumah. Orang keluar seperti biasa, pergi masjid macam biasa. Malah masjid semakin ramai, masjid penuh. Kenapa? Yang bukan Islam pun pergi masjid. Kenapa? Mereka tahu selamat pergi masjid. Macam mana kisah tsunami, masjid selamat. Betul? Ya, orang Cina pun berlindung di masjid. Betul? Kami baca cerita orang Cina menumpang di masjid selamat. Ya, saudara, masjid tempat selamat. Orang yang Cina bukan Islam ramai-ramai ke masjid, tumpang solat, belajar wudu, cuci muka, cuci tangan. Belum Islam, belajar wudu bersih. Kalau yang mereka bukan Islam mau belajar wudu, kenapa kita orang Islam tidak mau berwudu? Ini persoalan saya. Orang pasar tidak sembahyang, orang pasar tidak berwudu. Saya perhatikan berapa ramai yang di pasar dikenal itu sholat. Hari ini dikenal pasti bahwa yang mempercepatkan jangkitan wabak adalah duit. Duit ini dari tangan ke tangan, tangan ke tangan, tangan ke tangan, tangan ke tangan, simpan di sini, simpan di sini, mana-mana. Nah, sudah tangannya penuh duit, taruh di mulut lagi duitnya, bukan? China akan musnahkan semua duit kertas di pasaran, diganti yang baru. Gara-gara penyakit. Orang pasar kejar ini, dikejar ini. Dapat tukar, dapat yang besar, kasih yang kecil, dapat kecil, kasih yang besar, tukar terus. Ini tangan yang keberapa pegang hari ini? Wallahu a'lam. Mungkin sudah ada virus, tapi tak apa tuan-tuan, sudah ada obatnya. Iya. Jangan sampai tak pegang duit. Ya, lepas pegang duit, nah ada kenapa? Bukan takut tuan-tuan, tapi itu memang hakikat. Ya, ini corona tidak berjangkit lewat udara. Tidak kena kita. Kalau hanya udara tidak kena. Dia kena dengan sentuhan. Pegang orang yang ada virus, pegang tempat yang ada virus, pegang duit yang ada virus, pegang tangga yang ada virus, pegang pintu yang ada virus, pegang. Lepas kita pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, pegang telinga.
Itu ceritanya, harus paham kaedahnya. Orang pasar cari apa? Cari duit. Bagaimanapun dia mau duit. Duit sudah hancur, sudah buruk. Berapa tangan yang pegang? Allahu Akbar. Kalau yang 100.000 rupiah itu masih lumayan, kertasnya cantik. 50.000 sudah sedikit sebab ramai yang pegang. 10.000 lagi buruk. 5.000 lagi buruk. 2.000 lagi hancur. Pegang. Ada. Ya. Kalau kita tidak perhatikan, Islam sebut an-nazafatu minal iman. Kita nampak duit macam bersih, tapi disitulah segala kekotoran. Bukan hanya kotor duitnya, kotor juga hati orang yang mengejar duit. Begitu. Duitnya kotor, Bang. Duitnya kotor. Kalau dapat cara haram, lagi kotor. Sifat tamak. Sifat tamak itu lagi kotor, saudara. Hari ini orang mengejar duit hingga lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tidak sholat di pasar, udah tidak berwudu di pasar, hanya pegang duit, kejar duit, sifat tamak, harba sebagainya, menipu lagi. Duitnya kotor, menipunya kotor, sifat tamaknya juga kotor atas kotor. Jadi apa? Auzubillah. Ingat ya, jangan sampai kita lupa bahwa akhirnya orang yang dekat dengan agama itu selamat, insya Allah. Saudara sekalian, sedikit perkongsian malam inilah, ya. Sudah hujung-hujung mau masuk Isya. Terima kasih banyak-banyak, ya, tidak jemu dengan saya. Saya masih ingat kali pertama